pertama saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang dinilai sangat diskriminatif dan kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Selanjutnya, keuntungan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 mengakibatkan kedudukan wanita dalam menentukan kewarganegaraannya dan kewarganegaraan anak dibatasi. Anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan perempuan sebagai istri mengikuti kewarganegaraan suami demi mencapai kesatuan hukum dalam keluarga. Indonesia tidak menghendaki adanya dui kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kekurangan. Salah satu kerugian daripada pasal 62 tahun 1958 berdasarkan pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 berakibat adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 kemudian dirubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Atas desakan dari para keluarga dan perkawinan campuran, maka pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana Undang-Undang Nomor 12 ini menyatakan adanya dui kewarganegaraan bagi anak. Kemudian ketika dia berumur 18 tahun, dia bisa memilih kewarganegaraan apakah mengikuti ayah atau ayah ibunya. Adapun keuntungan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, mendapatkan perlindungan dari negara. Yang kedua, memiliki hak sebagai warga negara. Tiga, memudahkan dalam melakukan usaha. Empat, jika berkunjung ke negara lain, jika hilang dapat mudah diketahui. Bicara tentang keuntungan, pasti ada juga kekurangan Undang-Undang Nomor 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 sangat melengkapi segala kekurangan undang-undang yang ada. Sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dinilai sangat diskriminatif dan kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 3. Baik teman-teman, adapun kebijakan kami yang ketiga dalam kebijakan dalam bukti kewarganegaraan dan naturalisasi, yaitu mengenai asas sanguinis dan juga asas ius soli. Dalam asas sanguinis dan juga asas ius soli merupakan penerapan asas equality before the law atau asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, seperti salah satu asas yang diajarkan dalam dasar hukum kita dan juga dalam dasar penyusunan undang-undang. Selain itu, juga merupakan penerapan asas non-diskriminatif yang tidak membedakan dalam perlakuan dalam segala hal yang diakhlawali dan berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis, dan juga gender. Baik, jadi saya akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian asas sanguinis dan asas ius soli. Adapun keuntungan asas soli ini, asas ius soli ini secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi, asas ius soli ini memiliki keuntungan yaitu apabila bangsa menerapkan asas ius soli, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang modern, multikultural dan tidak dibatasi oleh ras, suku dan agama. Di balik itu ada juga kerugian dengan menerapkan asas ius soli ini, yaitu timbulnya dua kewarganegaraan sang anak yang berbeda antara ibu dan ayah. Yang kedua itu kemungkinan akan
tidak memiliki kewarganegaraan bagi sang anak. Baik, asas kedua yaitu asas sanguinis. Asas ius sanguinis ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Adapun keuntungan dari asas sanguinis ini, dengan adanya asas sanguinis, ini dapat memperkecil warga negara asing di negara tersebut dan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme dan memiliki keuntungan bagi warga negara daratan seperti Tiongkok. Seperti diketahui bahwa negara Tiongkok ini tidak memiliki tempat menetap. Di balik itu adapun kerugiannya yaitu seseorang bisa menjadi apartheid, tidak memiliki kewarganegaraan. Baik, demikianlah hasil tugas kelompok presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.